dari kelas TI 4205. Nah, pada kesempatan kali ini melalui video presentasi, saya akan menjawab soal nomor 2 dari soal UAS. Berikut merupakan penjelasannya. Di soal nomor 2 kali ini, soalnya itu materinya tentang analisis korelasi dan regresi. Nah, di nomor 2A ini kita disuruh untuk menggambarkan scatter plot. Nah, berikut ada gambaran dari scatter plotnya. Maksud dari scatter plot ini berarti bahwa hubungan linear antara X dan Y yaitu positif. Nah, selanjutnya di B itu kita disuruh untuk menghitung korelasi sampel antara variabel X dan Y. Nah, langkah pertama-tama yaitu kita harus menghitung rata-rata dari X dan Y-nya, yaitu X itu bobot mobil dan Y-nya konsumsi mesin. Untuk tabel X didapatkan rata-rata sebanyak 37,375 dan untuk tabel Y didapatkan 20,875. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi sampel, maka kita harus menggunakan rumus R. Nah, di mana rumus R ini terdapat beberapa komponen yang kita perlu cari terlebih dahulu. Seperti yang terlihat di dalam tabel, terdapat beberapa hasil dari komponen yang dibutuhkan oleh rumus R tersebut. Kemudian setelah didapatkan, maka kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Kemudian nilai-nilai yang diperoleh dimasukkan dan menghasilkan nilai minus 0,946. Nah, jadi berdasarkan koefisien korelasi R yang diperoleh, maka mengacu ke Walpole mendekati minus 1 atau 1. Nah, ini tuh menunjukkan linear yang positif antara X dan Y. Nah, untuk 2C kita menentukan slope B dan intercept A. Nah, untuk menghitung slope dan intercept, di sini terdapat beberapa rumus. Nah, untuk menjawab rumusnya, kita memerlukan komponen Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu sama dengan variabel terikat atau dependent variable, kemudian X itu variabel bebas atau independent, A itu konstanta, B itu koefisien regresi atau biasa disebut dengan slope, dan kemudian biasa ada tambahan untuk E yaitu residu. Nah, untuk menghitung nilai B dan A-nya, maka kita masukkan rumus yang pertama itu kita harus mencari slope B-nya. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya dan akan menghasilkan minus 0,6007. Sementara untuk A, rumusnya itu Y kurang BX. Nah, setelah itu dimasukin nilainya akan menghasilkan 43,326. Ya, untuk soal D, pertanyaannya itu apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Nah, untuk mempermudah kita mencari nilai dari rumus tersebut, maka terlebih dahulu kita akan mencari nilai dari komponen-komponen yang ada di dalam rumus tersebut, seperti E kuadrat yang akan dimasukkan ke dalam rumus S kuadrat, sehingga nantinya untuk menjawab beberapa rumus akan lebih mudah dengan dibuat seperti tabel seperti ini. Nah, di sini kita akan menghitung S kuadrat atau disebut dengan standar error estimasi. Nah, ini tuh rumusnya MSE sama dengan sigma EI kuadrat per N kurang 2.
maka didapatkan nilai sama dengan 5. Nah, selanjutnya itu SB atau standar error koefisien regresi. Nah, ini tuh rumusnya akar dari S kuadrat per sigma X1 kurang X pangkat 2 akan diperoleh nilai 0,084. Selanjutnya kita akan menghitung uji signifikansi slope. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama itu kita menentukan H0, kemudian H1, kemudian menghitung statistik uji, kemudian derajat kebebasan, dan yang kelima itu kesimpulan. Yang pertama itu kita menentukan H0-nya terlebih dahulu. H0 sama dengan B beta sama dengan 0. Artinya bobot mobil tidak mempengaruhi konsumsi bensin. Yang kedua itu ada H1, B tidak sama dengan 0. Berarti bobot mobil mempengaruhi konsumsi bensin. Kemudian pada statistik uji kita menggunakan uji T. Yang rumusnya itu T sama dengan B kurang beta per SB. Maka akan diperoleh nilai minus 7,151. Kemudian untuk pada taraf nyatanya 5%, maka 0,05. Dan derajat bebasnya itu 6. Maka dari tabel akan diperoleh 2,44691. Tolak H0 jika. Nah, untuk kriteria ujinya sendiri, tolak H0 jika T kurang dari minus 2,44691 dan tidak tolak H0 jika T lebih besar dari 2,4. Kesimpulannya yaitu karena T kurang dari minus 2,4469, maka kesimpulannya tolak H0. T yang diperoleh itu minus 7,151. Jadi berdasarkan data sampel pada taraf nyata 5%, cukup bukti mengatakan bahwa bobot mobil mempengaruhi konsumsi bensin. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan uji hipotesis. Yang pertama itu kita akan menentukan H0-nya. H0-nya itu sama seperti yang tadi, model regresi tidak sesuai. Yang kedua itu H1, model regresi sesuai. Selanjutnya kita masuk ke tadi udah statistik uji, kemudian kita ke untuk sumber di sini ada regresi dan error. Nah, regresi sendiri dilambangkan dengan SSR, untuk error SST, dan untuk total SST. Kemudian kita memasukkan dari hasil yang sudah dihitung tadi, maka diperoleh nilai untuk SSR itu 256,88, untuk error itu 30, dan untuk SST-nya itu 286,88. Nah, untuk V-nya sendiri ada untuk SSR 1, untuk SSR 6, dan untuk SST itu ada 7. Kemudian dihitung MS-nya, ada MSR tadi udah dihitung, dan MSE-nya. Kemudian untuk F hitungnya itu didapatkan 51,376. Setelah itu kita menghitung R kuadrat. Nah, R kuadrat itu SSR per SST yang didapatkan nilai 0,895. Dari perolehan nilai R kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa variasi pada variabel Y atau penggunaan bensin mampu dijelaskan rata-rata sebanyak 89,5%. Dan untuk nilai sisanya sebesar 10,5%, yaitu 100 kurang 85%, merupakan komponen error. Terima kasih dari saya dan mohon maaf bila banyak
kekurangan dalam video ini.